Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa, NIM 2012-2116. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Fenomena Perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas video daripada mata kuliah moderasi beragama yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ridho Riyadi. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Fenomena perbedaan Hari Raya Idul Fitri dalam moderasi beragama terjadi ketika umat Islam yang tinggal di suatu wilayah atau negara yang memiliki pemahaman agama yang moderat memiliki perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan dalam pengamatan hilal atau bulan sabit yang menandakan awal bulan Ramadan. Beberapa kelompok masyarakat atau organisasi Islam di wilayah yang sama mungkin menggunakan metode pengamatan hilal yang berbeda-beda, seperti menggunakan metode hisab atau perhitungan matematika atau metode ruqyat atau pengamatan langsung dengan mata telanjang. Akibatnya, ketika tanggal awal Ramadan sudah ditetapkan berbeda, maka tanggal akhir Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga akan berbeda. Hal ini sering terjadi di beberapa negara, terutama di Indonesia, yang memiliki beragam organisasi Islam dan metode pengamatan hilal yang berbeda-beda. Namun, dalam moderasi beragama, perbedaan ini tidak dianggap sebagai hal yang mengganggu hubungan antar umat beragama dan cenderung diterima sebagai bagian dari keragaman dalam mempraktikkan agama. Umat Islam yang tinggal di wilayah yang sama biasanya saling menghormati perbedaan ini dan tetap menjalin hubungan baik antar umat beragama, serta tetap merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan semangat persaudaraan. NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai pandangan dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Hal ini juga tercermin dalam cara mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Perbedaan Hari Raya Idul Fitri, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota. Dalam konteks Idul Fitri, NU menekankan pentingnya tradisi-tradisi Islam seperti mengunjungi kuburan, berbuka puasa bersama di masjid, dan menunaikan zakat fitrah. Selain itu, NU juga mengadakan acara halal bihalal yang merupakan momen untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga, sanak saudara, dan tetangga. Sementara itu, Muhammadiyah adalah organisasi Islam modernis yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konteks Idul Fitri, Muhammadiyah menekankan pentingnya praktik Islam yang lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak perayaan. Sebagai contoh, Muhammadiyah tidak menganjurkan umatnya untuk mengadakan acara takbiran atau perayaan yang berlebihan. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya memperbanyak ibadah di masjid dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, NU dan Muhammadiyah juga mempunyai perbedaan dalam cara menentukan awal bulan Syawal yang menandai awal bulan Idul Fitri. NU cenderung mengikuti tradisi mengobservasi hilal secara langsung, sementara Muhammadiyah lebih cenderung mengandalkan perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan Syawal. Perbedaan dalam cara merayakan Idul Fitri antara NU dan Muhammadiyah ini sebenarnya mencerminkan perbedaan pandangan dan praktik keagamaan yang lebih luas antara kedua organisasi. NU lebih menekankan pentingnya menjaga tradisi Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Muhammadiyah lebih menekankan pentingnya memperbaharui pemahaman Islam dengan mengikuti perkembangan zaman. Dilansir dari NU Online, dalam menetapkan awal Syawal atau Idul Fitri, ulama berbeda pendapat. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa awal Idul Fitri maupun Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode ruqyat atau observasi mengamati hilal, ataupun istiqmal, yaitu menyempurnakan suatu bulan menjadi 30 hari. Mereka berpegangan pada firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Artinya, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Rasulullah SAW bersabda, Sumu
liruyatihi wa afdiru liruyatihi fa inna gubbiya alaikum fa'amilu iddata syabbana salasin. Artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang atau dari melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Pada ayat dan hadis di atas, Allah dan Rasul-Nya mengaitkan kewajiban berpuasa dengan melihat hilal. Artinya, kewajiban berpuasa hanya bisa ditetapkan dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Kedua, sebagian ulama meliput Ibnu Syuraid, Taqiyuddin Al-Subhi, Mutarrif bin Abdullah, dan Muhammad bin Muqatil menyatakan bahwa awal puasa maupun Idul Fitri dapat ditetapkan dengan metode hisab atau perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Mereka berpedoman pada firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litaqlamu adadas sinina wal hisaban. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Penjelasan di atas menerangkan tujuan penciptaan sinar matahari dan cahaya bulan serta penetapan tempat orbit keduanya agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Artinya Allah SWT mensyariatkan kepada manusia agar menggunakan hisab dalam menentukan awal dan akhir bulan Hijriah. Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat kelompok pertama yang menyatakan awal Ramadan dan Idul Fitri hanya bisa ditetapkan dengan ruqyat dan istiqmal merupakan pendapat yang sangat kuat, karena dalil-dalil yang mereka kemukakan sangat jelas dan tegas menyatakan hal tersebut. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu astronomi, peran hisab sangatlah urgent dalam mendukung hasil ruqyat. Apalagi hisab yang didukung dengan alat modern memiliki akurasi yang sangat tinggi. Dalam konteks negara Indonesia, terdapat beberapa kriteria penetapan awal Ramadan, di antaranya yang pertama, imkanur ru'yat atau visibilitas hilal. Imkanur ru'yat adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Kriteria ini mengharuskan hilal berada minimal 2 derajat di atas ufuk, sehingga memungkinkan untuk dilihat. Akan tetapi, adanya hilal belum teranggap sampai hilal tersebut dapat dilihat dengan mata. Kriteria ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama sebagai pendukung proses pelaksanaan ruqyat yang berkualitas. Yang kedua, wujudul hilal. Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan Ramadan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu istima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam dan bulan terbenam dan setelah matahari terbenam. Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka pada petang hari tersebut dapat dinyatakan sebagai awal bulan. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah. Yang ketiga, imkanur ru'yat mabims, yaitu penentuan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang disingkat mabims. Menurut kriteria ini, imkanur ru'yat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak antara bulan dan matahari 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya, yakni 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat yang mendapatkan masukan dan kritik. Yang keempat atau yang terakhir, ruqyat global, yaitu kriteria penentuan awal bulan Ramadan yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa. Kriteria ini digunakan sebagian Muslim Indonesia dengan merujuk langsung pada negara Arab Saudi atau menggunakan hasil terlihatnya hilal dari negara lain. Dengan adanya metode dan kriteria penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang sangat variatif, tidak mengherankan jika terjadi perbedaan dalam memulai puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hanya saja, jika perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri masih saja terjadi, maka prinsip toleransi sepatutnya tetap dikedepankan, sebab menjaga persatuan dan kerukunan umat merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki peran sentral dalam menyatukan perbedaan yang dimaksud.
yaitu dengan menyelenggarakan sidang isbat awal Ramadan dan Idul Fitri yang didasarkan pada ruqyah dan hisab sebagai pendukung. Keputusan isbat bersifat mengikat dan berlaku bagi umat Islam secara nasional, sebagaimana kaidah fikih hukmul hakimi yarfa'u nal hilafan. Artinya keputusan hakim atau pemerintah dapat menghilangkan perselisihan. Dari sudut pandang moderasi beragama, perbedaan dalam merayakan Idul Fitri antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam memandang agama dan tradisi keagamaan. Moderasi beragama menekankan pentingnya menjalankan agama secara seimbang dan menghindari ekstremisme dalam menafsirkan ajaran agama. Dalam konteks ini, NU yang mengutamakan tradisi-tradisi Islam dalam merayakan Idul Fitri dapat dipandang sebagai bentuk keterlibatan aktif umat dalam menjalankan ajaran agama secara seimbang. Di sisi lain, Muhammadiyah yang lebih menekankan pentingnya memperbaharui pemahaman Islam dengan mengikuti perkembangan zaman dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi ajaran agama dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Namun, kedua organisasi ini sama-sama menganjurkan umatnya untuk menjaga silaturahmi, berlaku toleran, dan memperbanyak ibadah selama bulan suci Ramadan dan setelahnya. Hal ini mencerminkan prinsip moderasi beragama yang mengajarkan pentingnya menjalankan ajaran agama dengan menghargai perbedaan dan memupuk sikap saling menghargai dalam kehidupan beragama. Semulanya, moderasi beragama pada hari raya Idul Fitri sangatlah penting karena dapat membantu menjaga kerukunan antar umat beragama, membangun semangat persaudaraan, meningkatkan toleransi agama, dan meningkatkan citra positif umat Islam di mata masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam agama dan kepercayaan, moderasi beragama dapat mempromosikan perdamaian dan toleransi, serta membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghormati, toleransi, dan keberagaman dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.